Halo, selamat datang di Kawan United TV. Manchester United berhasil membantai Newcastle United 1-4. Di preview pertandingan ini saya udah bilang, kita harus menang. Kita harus menang minimal 2 gol. Kenapa? Untuk membalikan kepercayaan diri kita, membalikan mental kemenangan kita ya, biar kita bisa bangkit kembali. Dan bagusnya Ole mendeliver hasil itu. Walaupun kita udah kebobolan di menit kedua ya, Luke Shaw on goal. Dan kalau saya mau ngomong dulu on goalnya ini, menurut saya sini hokinya Newcastle ya, benar-benar hokinya Newcastle. Nggak, purely itu bukan kesalahan Luke Shaw ya. Luke Shaw coba menutup syutingnya ya, tapi ya masuk gitu kan. Jadi itu benar-benar inilah hokinya Newcastle ya. Cuman kita berhasil membalikan keadaan dengan sundulan Harry Maguire, si kulkas ya, si freezer ya, dia ngegolin akhirnya nih ya, sundulan yang sangat bagus sekali dari corner, top abis itu ya. Walaupun begitu kita belum berhasil memenangkan pertandingan sampai menit-menit terakhir ya, di menit 86, 90 sama 90 ya, di injury time baru kita berhasil menang, mencetak 3 gol. Nah, ini kalau saya bilang efeknya kenapa bisa terakhir begini, karena ya sorry kata, Daniel James performanya kurang bagus ya. Ya dia main di kiri jauh lebih bagus daripada dia main di kanan. Cuman problemnya adalah dia ini kalau udah lari, dia kan kenceng banget tuh. Dia udah bawa bola lari nyampe ke final third, dia udah mau deket kotak penalti, dia tuh bingung mau ngapain, linglung gitu loh. Itu nggak bisa diajarin gitu kan ya, benar nggak? Itu benar-benar sesuatu yang harus intuisinya harus muncul sendiri ya. Dia harus ya, mungkin dia kurang bermain atau apa, yang pasti gara-gara itu semua ya, Daniel James walaupun dia runnya bagus tapi finishingnya jelek, intelijensinya nggak ada, udah sampai dekat kotak penalti dia nggak tahu mau ngapain, mau passing ke siapa atau mau shooting, dia nggak ada lah gitu loh ya. Jadi setelah Daniel James diganti, langsung permainannya beda banget. Jadi menit 75 kalau nggak salah diganti Van de Beek. Wow, bedanya 100%, jauh banget bedanya ya. Mata, Van de Beek, Fernandes itu tiga bener-bener menurut saya sih cocok sekali mereka main bareng ya, dan saya pengen banget lihat lagi nih mereka main bareng ya. Walaupun saya sama Juan Mata kurang gitu suka ya, karena dia udah mulai tua, dia udah mulai lambat ya kan. Tapi dia intelijensinya tinggi ya, dia kreativitasnya ada gitu. Jadi itu, dan dia main sama Bruno Fernandes pun bagus ya. Jadi kenapa kita menunggu sampai akhir main ya baru kita ngegolin, yaitu karena ya Daniel James diganti, dan itu perbedaannya langit dan bumi ya. Langit dan bumi. Pada saat Pogba gantiin Fred itu nggak ada beda jauh ya. Pogba masih aja dia yang nggak semangat main, nggak jelas gitu loh mainnya ya. Tapi Daniel James diganti beda jauh. Saya pengen banget nih nextnya tolong mainin Van de Beek dari awal ya, mainin bareng Bruno deh ya. Katanya emang nggak ada rencana untuk Van de Beek gantiin Bruno ya, tapi saya lihat dia mainnya bagus bareng Bruno ya. Saya pengen banget lihat nih mereka berdua main bareng ya, biar mereka kerjasamanya tuh dibangun gitu ya, dengan sering main bareng gitu. Saya pengen banget ngeliat ini. Jadi semoga kedepannya mulai mempercayai Van de Beek untuk jadi starter ya. Kalau menurut saya dia nggak masalah ya ditaruh di kiri atau di kanan atau gimana ya, karena saya lihat nih kemarin permainannya Van de Beek, Bruno sama Mata itu sering banget bergantian gitu. Kadang Van de Beek di tengah, Mata di kanan, Mata di tengah, Van de Beek kanan gitu, Bruno di kiri. Itu mereka bergantian, nggak masalah gitu saya lihat ya, sama sekali nggak masalah. Jadi itu saya benar-benar pengen lihat kedepannya Ole melakukan itu lebih banyak ya. Kalau saya bilang juga ini dari pertama, Ole ini seorang penjudi ya, penjudi ulung dia nih, penjudi gila ya. Line up yang kita lihat ya, pasti kalau kalian juga pas pertama kali lihat line up jam 1 ya, sekitar jam 1 pagi lah dia kasih lihat line up-nya. Wah, ini Ole gila atau apa nih ya. Pertama, Maguire dimainin, bayangin Maguire dimainin lagi ya. Ini ngejudi besar nih atas Maguire nih, benar-benar judi besar. Dan bagusnya di deliver sama Maguire, dia ngegolin, dan saya yakin gol itu bakal bikin dia lebih pede lah setelah kartu merah di Inggris segala macam ya. Nah, yang kedua adalah ya Van de Beek nggak main dari awal. Menurut saya itu adalah penjudian yang sangat tinggi sekali ya. Pogba dikeluarin udah benar tuh, jadangin main Fred sama Tomine, tapi harusnya jangan Fred Tomine, harus salah satu Van de Beek. Kita pengen lihat Van de Beek main gitu loh dari awal ya. Itu penting banget deh. Saya bilang sih Ole benar-benar harus mempercayai Van de Beek, karena dia nggak melakukan apapun yang membuat ya nggak layak di tim inti gitu loh, nggak layak untuk start. Semua yang dilakukannya di timnas atau di Piala Kerbau ya, itu Van de Beek layak banget untuk start ya. Kita ngomongin ini dulu deh, line up gitu ya. David De Gea performanya gimana?
top. Ya, sorry kata, ini top banget David De Gea. Dia emang nggak banyak diserang atau apa, tapi dia melakukan penyelamatan world class ya. Kalau nggak salah yang header tuh Callum Wilson. Itu di depan mata tuh si Callum Wilson nyundul. Ditepis, itu hebat banget tuh. Itu pas kedudukan 1-1. Itu kalau gol ya, itu pasti langsung tempe nih Manchester United. Ya, langsung jadi tahu lah. Bagusnya David De Gea nyelamatin. Jadi kalau itu menurut saya itu benar-benar performa yang sangat bagus sekali deh. Ya itu nggak bisa diomongin lah. Dean Henderson PR lu masih banyak banget ya untuk gantiin De Gea, karena De Gea menurut saya performanya nggak jelek gitu loh selama ini. Orang bilang dia kan kebobolan berapa ya itu orang yang nggak ngerti Manchester United, itu orang yang nggak nonton Manchester United. Dia cuma lihat MU dibantai, MU kebobolan. Tapi kan semua gol-gol yang sebelum-sebelumnya itu kan bukan kesalahan De Gea semuanya. Kebanyakan kesalahan back-back kita, ya. Kalau dari segi performa pertahanan kemarin masih kurang bagus menurut saya, ya. Masih nggak solid, masih nggak kerjasamanya masih nggak apa namanya, ya nggak konsisten, ya. Harry Maguire, Lindelof menurut saya mereka secara bertahan biasa aja, ya. Maguire pun menurut saya secara bertahan masih biasa aja, banyak juga blundernya yang crossingnya itu harusnya harusnya dibuang gitu sama dia kan, karena dia kan tinggi, dia kan jago gundul. Cuman ya jelas performa Harry Maguire secara defense diselamatkan oleh golnya dia, bahkan dia hampir 2 gol ya dari corner. Menurut saya ini Harry Maguire pertaruhan yang sangat gila oleh tapi itu berhasil ya, cukup berhasil lah ya. Minimal Harry Maguire nextnya kalau main dia mentalnya bangkit dikit lah gitu ya. Untuk Luke Shaw, Wan-Bissaka, menurut saya mereka mainnya bagus ya. Luke Shaw walaupun dia on goal, sekali lagi saya bilang ini bukan kesalahan dia sama sekali. Ya benar, ya itu hokinya Newcastle lah. Benar-benar hokinya Newcastle. Ya, tapi dia kalau dia maju, dia mundur itu bagus dua-duanya. Wan-Bissaka pun melakukan hal yang sama, bagus. Maju mundur dia bagus. Nggak ya pokoknya bagus lah. Alan Maximin ya, siapa sih namanya itu yang nomor 10-nya si Newcastle, itu benar-benar dimatiin lah sama Wan-Bissaka lah, nggak berkutik ya. Dua ini menurut saya bagus. Fred McTominay gimana performanya? Kalau menurut saya ini berdua kurang bagus mainnya kemarin. Biasa aja lah ya. Paling ya kalau kita nilai itu nilainya 6 lah ya. Jadi standar gitu loh ya. Cuman menurut saya bilang walaupun Fred diganti Pogba sama aja ya. Itu orang masih underperform ya. Saya nggak mau lihat Pogba main dulu ya kalau masih main kayak begitu ya. Orang main cadangan masuk harusnya dia bagus dong gitu, nggak benar pengen buktiin diri, gue pengen main gitu kan. Sama kayak Van de Beek lah, dia masuk di menit 75 dia membuktikan gue ini layak starter. Tapi kalau Pogba pas masuk kemarin ganti Fred, saya nggak lihat ada perbedaan ya. Saya lihat nggak ada perbedaan sama sekali ya. Fred McTominay saya bilang partnershipnya jauh lebih bagus ya ketimbang Fred dengan Pogba atau Scott McTominay dengan Pogba. Kenapa? Karena mereka berdua ini sifatnya mirip dan menurut saya kerjasamanya lebih ada ya. Karena mereka biasanya kalau Fred cover di kiri, Scott McTominay cover di kanan. Fred maju, McTominay biasanya rada nahan. McTominay maju, Fred rada nahan di belakang. Jadi mereka berdua ini kayaknya udah sehati sejiwa ya kalau saya bilangnya main ya. Karena saya udah lihat juga mereka main di Piala Kerbau seperti itu. Lebih cocok mereka berdua main bareng ya ketimbang Fred dengan Pogba atau McTominay dengan Pogba. Ya tapi ya kemarin mereka main biasa aja sih. Cuman ya karena kerjasama mereka yang cukup bagus ya berarti ya sedikit cover lah dengan performa mereka individual ya. Untuk Daniel James menurut saya dia kurang bagus mainnya ya, tapi jelas jauh lebih bagus dia main di sebelah kiri ketimbang di main sebelah kanan. Ya cuman dia gitu, dia main serang bagus, dia lari bagus, dia cepat dribbling segala macam. Cuman kalau udah dekat kotak penalti dia bingung mau ngapain. Itu problem utama Daniel James. Kalau menurut saya sih Daniel James bagusnya di loan aja deh untuk sekarang ini. Ya biar dia banyak main bola, biar dia ngerti kalau gua udah dekat kotak penalti gua harus ngapain itu kan ya, nyari orang kah untuk dipassing, nembak kah atau apa. Ya itu benar-benar deh Daniel James kurang banget ya di situ ya. Menurut saya dia apa yang namanya football intelligence-nya tuh nggak ada kalau menurut saya sih. Dia tuh belum ada lah, nggak sematang yang lain lah pemain lain ya. Jadi Daniel James tuh ya dia cuma satu bagusnya, lari kencang, bikin orang kaget. Jadi kalau dimegang bola gitu kan langsung tiba-tiba brrrt gitu dia lari ya kan. Cuma gitu problemnya. Tapi lari dia tuh nggak membahayakan. Kenapa? Karena mas penalti dia nggak ngapa-ngapain, dia bingung ya, nggak menghasilkan gitu loh jadinya. Ya Daniel James menurut saya kurang bagus ya. Cuman ya gitulah, di kiri dia jauh lebih bagus. Bruno Fernandes kelihatan ya dia kecapean ya, masih nggak, maksudnya
Jadi kelihatan kecapean lah, gagal kemarin habis bela Portugal ya kan, 2 kali main lo dia lo, ya kan, berarti 3 kali main dalam seminggu ya, dia kelihatan lebih kecapean, tapi tetap fighting spiritnya ada, dia lari atas bawah, naik turun naik turun naik turun tuh nggak berhenti ya. Bruno Fernandes menurut saya sih mainnya lumayan bagus ya, walaupun dia miss penalti ya, tapi gimana dong, masa lu penalti bakal nge-gol terus, bener nggak? Ya dia udah berapa kali ya, kalau nggak 9 kali penalti gol terus, nggak ya nggak ada blundernya gitu ya, dia pasti suatu saat bakal blunder lah, menurut saya wajar ya, wajar banget ya kan. Dan golnya dia yang pertama itu kan dianulir karena Mata sebenarnya offside, cuman itu play yang sangat bagus sekali antara dia dan Mata. Juan Mata juga mainnya sangat bagus ya. Ya sekali lagi, walaupun dia udah tua, speednya udah berkurang, fisiknya udah berkurang, cuman dia intelijensinya tinggi ya, masih tinggi ya. Jelas banget dia dengan Bruno Fernandes itu mainnya sangat kompak ya, link up play-nya sangat bagus. Jadi saya benar-benar pengen lihat lagi nih mereka berdua main, plus Van de Beek ya. Kalau emang ini Van de Beek boleh dimainin, dicoba ya, gantiin Fred lah atau McTominay itu ya, cobain dia main Van de Beek deh. Kalau menurut saya sih itu bakal bagus banget hasilnya ya. Memang main Pogba ya, Pogba masih out lah, kalau saya bilang sih itu jelek banget ya, gantiin Fred nggak ada bedanya kok, mendingan Fred aja main terus gitu, sama setidaknya dia main sama McTominay itu cocok ya. Marcus Rashford, nah ini sedikit plus minus ya, karena menurut saya dia untuk striker kurang banget ya. Jelas dia tuh lebih jiwanya tuh lebih sebagai winger ya, inverted winger ya, dia nusuk dari kiri sini ke kotak penalti ya, ini mau dia di sini. Dia masih, menurut saya masih levelnya belum sebelum cedera ya. Sebelum cedera kan dia mainnya bagus banget tuh ya kan, terus dia cedera kan tahun lalu kan, terus habis itu dia menurun kan, bener nggak? Masih kurang levelnya, belum balik seperti dulu, tapi udah mendingan ya. Bahkan kalau saya bilang ya, untuk awal-awal tuh yang babak pertama shooting dia tuh banyak yang nggak ngecun gitu ya, banyak yang nggak ngecun lah ya. Jadi Marcus Rashford performanya oke. Ya kalau saya bilang bisa man of the match ya, bisa juga dia man of the match, karena dia gimana pun juga nge-goal sekali sama assist 2 kali ya. Pokoknya 10-15 menit terakhir itu beda banget performa Manchester United, karena Dan James diganti oleh Van de Beek ya. Jadi mereka semua ini langsung hidup gitu loh ya. Juan Mata, Bruno, Rashford, Van de Beek, wah itu langsung hidup banget deh. Hebat, menurut saya sih itu hebat banget tuh ya. Jadi itu sekilas ya kalau saya bilang performa masing-masing individu. Untuk kedepannya gimana, saya sedikit khawatir sih jujur aja ya. Kenapa? Karena Bruno Fernandes, Marcus Rashford tuh dimainin full ya. Saya kaget juga sih ya, 2 kali Van de Beek masuk ya di Liga Inggris itu dia nggak gantiin Bruno Fernandes, tapi dia gantiin winger yang lain gitu. Jadi sebenarnya Ole itu beli Van de Beek untuk apa? Kayak saya rasa sih dia masih meracik ya, masih meracik formula ya. Ini Van de Beek bagusnya ditaruh di mana ya, walaupun sering nomor 10 ya di Ajax, kayaknya sih dia nggak memikirkan seperti itu ya. Tapi saya masih belum tahu ya, makanya kita harus lihat dulu oleh rencananya apa sama Van de Beek ya. Cuman ya gitu, saya sedikit khawatir Bruno Fernandes sama Marcus Rashford ini main 2 kali ya, main 2 kali di internasional, terus main full lagi sekarang. Nah ini ntar ketemu PSG gimana nih? PSG kalau nggak salah hari Rabu kan, cepet loh hari Rabu, cuma beda 3 hari doang loh ya. Berarti mereka dalam waktu 1,5 minggu main bola 4 kali ya. Itu saya mau tahu deh ntar si Ole merotasinya seperti apa, benar-benar saya pengen tahu tuh dia gimana merotasinya ya. Cuma gitu, menurut saya sih ini hasil yang sangat bagus sekali, positif sekali. Saya udah bilang kita harus menang gede, minimal 2 gol. Bagusnya itu terjadi, ketemu PSG mental jauh lebih bagus ya, ketimbang kalah lagi atau apa ya, atau kalah dibantai di mana. Cuman mentalnya kita jauh lebih bagus. Cuman yang satu concern saya terbesar adalah ya kondisi Bruno, Marcus Rashford tuh gimana nanti ketemu PSG ya. Pasti kan ya capeknya pasti ada lah ya. Bruno kelihatan banget juga awal-awal ya, dia ya oke lah permainannya kan, tapi ya jelas pas Van de Beek masuk dia bagus gitu. Cuman makanya saya tetap lihat dia tuh Bruno tuh sedikit kecapean ya. Marcus Rashford masih oke lah menurut saya sih, ya kecapean tapi nggak separah Bruno gitu. Jadi semoga aja mereka ready untuk ketemu PSG ya, biar kita bisa minimal seri lah gitu kan, jangan sampai kalah ya. Oke, sekian review dari ulasan pertandingan Liga Inggris ini, Manchester United, Newcastle melawan Manchester United. Kalau suka jangan lupa like, share, komen. Oke, thank you for watching.